Siapa yang percaya konspirasi? Kamu percaya konspirasi atau enggak? Kamu percaya kamu konspirasi? Mengapa jadi trending sekali kata konspirasi ini? Oke, kali ini aku akan memperbincangkan tentang konspirasi. Oke, konspirasi itu akar kata konspirasi adalah conspire, atau yang artinya itu berbisik-bisik. Jadi belum tentu benar, atau belum tentu salah, atau bagaimana. Konspirasi itu adalah sebuah hal yang tidak boleh diperbincangkan. Apa ya? Konspirasi akan tetap selalu ada dimanapun itu, karena dunia kan tidak satu dimensi ya. Di dunia ini kan terdiri dari orang-orang yang bermacam-macam, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya. Ada orang-orang yang memang bertujuan untuk menyembunyikan fakta tertentu dengan menutupi hal yang lain, namanya false flag. Jadi dia menggunakan sesuatu yang lain untuk menutupi seolah-olah seperti yang lain. Jadi banyak metodenya sebenarnya, dan semua orang bisa berkonspirasi. Konspirasi antara dua orang remaja itu kan bisa aja. Yang konspirasi kan tidak harus elit global. Yang konspirasi kan tidak harus orang-orang yang berduit atau politisi atau dari money laundry atau apa gitu. Konspirasi itu banyak. Yang penting cara penyampaian itu dengan bisik-bisik. Karena apa? Karena tadi belum tentu benar, hanya spekulasi, atau memang benar tapi ditutup-tutupi gitu. Ada dua kemungkinannya, dan konspirasi ini banyak sekali jenisnya. Kalau dari zaman kuno dulu sampai dengan yang ngetren kemarin tentang Illuminati dan Freemason misalnya, terus ngetren lagi tentang bumi bulat dan bumi datar, ngetren lagi apalah, pokoknya banyak hal, sampai virus corona pun jadi konspirasi. Sebenarnya tidak masalah, semua orang bebas menyampaikan pendapat asalkan ada bukti-bukti yang menunjukkan itu, sehingga orang dapat berpikir. Jadi benar apa yang dikatakan oleh orang bahwa yang bisa menerima konspirasi atau teori konspirasi atau konspirasi itu sendiri adalah orang-orang yang sudah terbuka, open minded. Jadi dia bisa memasukkan input lain ke dalam otaknya, ke dalam pemikirannya itu loh. Jadi misalnya dia orangnya bebal sekali ya, kayak misalnya dia kalau ya A gitu ya, aku kan saintis ya, aku mau gak mau harus dibuktikan dengan pembuktian ilmiah dong gitu.
seperti itu prinsipnya, ya udah susah untuk memahami konspirasi. Tapi jika dia memberi ruang di dalam otaknya, di dalam pikirannya untuk ada loh variabel lain yang mungkin bisa dipikirkan, itu adalah bagaimana ciri-ciri orang itu bisa menerima teori konspirasi. Seenggaknya tidak memihak salah satu. Jadi lebih bijak, lebih lebih balance, netral gitu ya. Soalnya akhir-akhir ini banyak banget yang kayak terus membodoh-bodohkan. Jadi ketika kita misalnya percaya teori konspirasi tentang sebuah hal, misalnya tentang corona, terus gara-gara itu kita dibodoh-bodohkan oleh orang yang tidak mempercayai itu. Gimana sih kayak gitu ya dipercaya? Jelas-jelas itu tidak ilmiah, jelas-jelas itu gini macam-macam. Sebenarnya ya itulah namanya konspirasi, itu dibuat agar orang yang mempercayai konspirasi itu dibodoh-bodohi, karena suara mayoritas adalah suara Tuhan. Maksudnya suara mayoritas adalah suara yang lebih didengar, yang lebih berkuasa. Dan seharusnya ketika ada teori konspirasi, ini orang yang tidak percaya atau yang berseberangan paham dengan teori ini, sebenarnya dia memeriksa, dia meneliti, dia memahami bagaimana jalan pikiran orang yang berseberangan dengan dia. Bukan cuma lihat judulnya doang. Misalnya ada teori konspirasi moon landing. Kita tidak pernah menginjakkan kaki di bulan. Membaca statementnya aja, orang yang tadi yang berseberangan langsung mengcounter, wah bodoh nih orang nggak pernah SMA nih, SMA-nya kemana sih ini kayak ini nih, kalau janin apalah pokoknya banyak banget netizen biasanya komentarnya macam-macam. Sebagai kalau kamu tidak setuju dengan moon landing is fake misalnya, dicari dong argumennya mereka apa, mengapa mereka bisa menyimpulkan bahwa moon landing itu fake. Dicari di mana titik yang dipermasalahkannya di mana. Jangan cuma baca judulnya, kan kesel gitu ya. Buat orang yang sudah open minded mungkin beda. Ada dia baca judul moon landing is fake gitu, dia sudah langsung timbul pertanyaan di dalam otaknya, apa iya? Masa sih? Dia langsung cari sendiri, cari tahu apa sih yang membuat orang berasumsi bahwa moon landing is fake gitu loh. Cari data. Mungkin kalau misalnya selama data yang ditemui itu tidak logis, ya udah, berarti aku lebih prefer untuk bahwa moon landing is real gitu. Tapi kalau lebih condong, lebih logis ke fake, ya udah fake. Atau kalau memang belum bisa menemukan yang sama-sama kuat misalnya, ya udah I'm neutral, aku tidak memihak di satu sisi manapun gitu.
Jadi itu sih yang dibutuhkan, pemikiran itu, bahwa kalau misalnya ada kayak konspirasi corona misalnya, dicari, dilihat, dibaca, dianalisis gimana sih orang ini nih argumennya apa gitu, logis nggak? Kalau logis netral aja gitu loh. Tapi kalau nggak logis ya udah, nggak perlu membodoh-bodohi orang yang itu gitu loh. Dengan dia berpikir, dengan orang membuat teori konspirasi, itu menandakan bahwa otaknya dipakai, walaupun seremeh apapun itu gitu loh. Kayak misalnya, oh ini siapa, ini ada 2 orang nih, yang satu punya tai lalat, yang satu nggak punya tai lalat, selama ini kita ditipu. Ya kalau memang seperti itu, cari infonya, mana sih yang tai lalat, mana fotonya, mana yang nggak, mana kok bisa nggak ada, oh apakah dia dioperasi, apakah gimana, bisa dicari kan gitu loh. Kadang-kadang orang wah lucu banget masa kayak gitu, jadi konspirasi, jadi ini banget. Ya itulah, itu namanya ya, nanti aku jelasin lagi ke video yang akan datang tentang kebenaran bertingkat terutama. Jadi ya konspirasi ya nggak usah dipikir serius amat gitu ya. Tapi kalau memang benar ya memang nama juga tadi ada 2 ya. Yang satu adalah kebenaran yang ditutup-tutupi, kayak misalnya Freemason dan Illuminati. Freemason disebut sebagai konspirasi di Indonesia, ya enggak lah, jelas-jelas itu nyata dan real. Sudah ada SK-nya, sudah ada legalitasnya, di Indonesia pernah berdiri gitu dan pernah dibubarkan juga. Jadi memang ada, bukan konspirasi lagi. Tapi kalau Illuminati baru konspirasi, karena Illuminati tidak pernah menampakkan dirinya di Indonesia, karena dia tuh sangat terorganisasi dan terstruktur. Jadi yang dia harus diwaspadai bukan Freemason tapi Illuminati, karena Freemason tidak ada tujuan untuk membuat tatanan dunia baru seperti Illuminati gitu lah. Kalau Illuminati memang tujuannya untuk membentuk New World Order gitu ya. Kalau Freemason tujuannya nanti adalah ke peningkatan spiritualitas. Jadi beda banget. Mungkin perlu ditonton dulu video tentang Freemason di Indonesia, dibeli bukunya, dicari dokumen-dokumennya siapa. Jangan langsung bikin kesimpulan yang sotoy, misalnya wah ini anggota Freemason, wah kayak dulu juga masyarakat kita yang tidak tahu apa-apa kan, wah itu gedung setan, loji Freemason dipikir sebagai loji setan, padahal ya enggak, memang mereka berkomunikasi dengan kode, ada tata cara ritual tertentu, bukan ritualing, ada upacara tertentu yang menggunakan kode-kode dan simbol-simbol dan aksesoris yang hanya mereka yang tahu sebenarnya itu. Terus dibikin berita ke orang-orang, wah itu gedung setan, di sana dia menyembah setan atau apa. Itulah, itu konspirasinya. Tapi sebenarnya realnya ya tidak begitu. Oke, mungkin nanti aku terangin tentang Freemason mungkin di episode yang lain, tapi ya nggak janji juga. Intinya aku cuma ingin meluruskan bahwa orang yang mempercayai konspirasi itu bukanlah orang yang bodoh gitu loh, karena banyak yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang lain tentang konspirasi tertentu, cari tahu, dicari tahu konsep pemikiran mereka atau apa. Jangan menolak mentah-mentah gitu loh. Begitulah ya. Jadi mungkin gitu aja video tentang konspirasi, mungkin bisa lebih meningkatkan awareness kalian tentang bagaimana menanggapi isu-isu konspirasi yang banyak beredar di
sekitar kita saat ini ya. Ya apapun itu, semoga yang terbaik, semoga virus corona ini cepat hilang juga. Jadi apapun itu, mau konspirasi itu mau enggak, ya sudah banyak yang meninggal. Mau itu mau virus corona mau mematikan atau enggak, yang sudah banyak yang meninggal, ya itu menjadi sebuah bukti bahwa corona ini juga berbahaya gitu loh. Cuma memang benar kalau memang media memang menggorengnya terlalu berlebihan, memang iya, karena ya nama juga media gitu ya. Oke deh kalau begitu, karena sudah lama, kita coba lagi ke random talk yang lain, atau ngomongin apa mungkin tadi ya. Oke, salam random.